Assalamualaikum. Hai, saya Nila. Saya membuat video ini karena masih sedikit sekali yang membahas e-reader dengan merek Mi Book di internet. Padahal menurut saya, e-reader ini nggak kalah performanya dengan e-reader lain di kelas yang sama dengan harga yang lebih ekonomis. Pertama-tama, saya kenalkan dulu dengan e-reader ini. Ini adalah Mi Book P10 Pro dengan ukuran 10,3 inch dengan RAM 3 GB dan 64 GB untuk storage-nya. Nah, Mi Book ini tuh dijual satu set dengan ada yang case saja, tapi juga ada yang satu set dengan pennya. Tapi saya lebih suka membelinya satu bundling dengan antara case dan pennya, karena kalau beli terpisah, pennya ini jadinya jatuhnya lebih mahal. Saya memutuskan untuk membeli Mi Book karena mau upgrade dari e-reader saya yang lama, yaitu Kobo Aura yang ukurannya 6 inch. Setelah browsing-browsing dan cek-cek review, akhirnya saya memutuskan membeli reader ini. Saya beli saat diskon waktu di 12.12 tuh ya, jadi sekitar hampir 5 jutaan. Kemudian harganya itu juga lebih ekonomis dengan dibandingkan dengan Mi Book merek yang lain seperti Onyx Books dengan yang ukuran yang sama, bedanya bisa sampai lebih dari 2 jutaan. Nah, Mi Book ini warnanya itu cantik ya, ungu di sini, purple begitu. Nah, ini ungu warnanya. Walaupun sebenarnya itu sayang juga ya warna-warna cantik begini, tapi nanti terpaksa harus dimasukkan ke dalam case-nya ini supaya lebih aman. Nah, case ini warnanya itu agak-agak transparan tapi juga gelap gini. Tapi lumayan lah ya, kayak case HP begitu, kayak dari model silikon untuk di bagian belakangnya. Kemudian di depannya ini kayak synthetic leather gitu. Tapi lumayan bagus sih. Sedangkan ini pennya ini isinya itu ada baterainya, jadi nggak dicas ya. Jadi dia itu pakai baterai A4, jadi nggak dicas. Nanti dapatnya itu ini e-reader dan juga dengan case-nya. Kalau mau nggak pakai case, nggak dipasang juga nggak masalah. Kalau saya sih nggak berani ya, soalnya nanti takutnya kalau ada apa-apa. Nah, ini tuh waktu pertama kali dinyalakan bisa dikonekkan dulu dengan WiFi agar bisa download dan update dengan sistem yang terbaru. Ada beberapa update dan harus beberapa kali restart device waktu pertama kali pemakaian, soalnya kan harus update dulu dengan sistemnya. Nah, uniknya ini e-reader ini, walaupun ini dalam kondisi mati ya, tapi dia ada wallpapernya untuk menunjukkan kalau dia itu posisinya sedang mati gitu. Nah, untuk ini RAM-nya 3 GB ya, 3 GB lumayan lah ya. Untuk speknya lebih lengkapnya bisa cari sendiri di internet, ada banyak. Yang saya bahas itu hanya masalah tampilan sama penggunaannya e-reader ini. Nah, kita nyalakan dulu. Menyalakannya juga nggak terlalu lama. Nah, di video ini yang mau saya bahas itu adalah masalah tampilannya, settingannya gitu kan. Nanti untuk masalah review penggunaannya nanti kita pakai video terpisah ya, biar bisa lebih rinci dan videonya itu nggak kelamaan. Nah, yang pertama yang mau saya bahas yang pertama itu dia ini kayak Android ya, Android tapi nyamar jadi e-reader. Soalnya dia ini ada Play Store-nya di sini. Ini langsung Play Store bawaan. Jadi kita nggak perlu install sendiri Play Store-nya, langsung ada dari sini. Nah, kita lihat di sini tuh tampilan, kita mulai dari atas ya. Di atas ini ada gambar rumah ini untuk home, untuk beranda. Kemudian di sini itu ada tombol panah ini untuk back. Ini tombol yang ini itu untuk refresh layar.
yang ini untuk kecerahan. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ini itu untuk status kecepatannya, kecepatan dari e-reader itu, modenya apa. Kemudian ini ada angka 256 itu berarti grayscale-nya yang 256-nya itu aktif. Kemudian ada baterai, kemudian ada jam. Kita lihat, kita tarik sini tuh bisa sama seperti Android seperti pada umumnya ya. Nah, ini ada panel di sebelah atasnya. Nah, yang kita lihat pertama kali, nah kayak gini, kalau misalnya tadi itu untuk beranda, diklik, nah nanti muncul tampilan di bagian depannya itu. Kemudian backnya juga karena ini masih di beranda jadi nggak bisa di back ya. Kalau ini refresh itu ini, nah langsung berkedip gitu refresh layarnya. Nah, kemudian ini untuk kecerahan, tingkat kecerahan. Nah, itu ada pilihannya yaitu off, day, night, bed, sama customize. Kalau off itu bisa dipakai pada waktu di luar, cahaya itu terang, jadi kita nggak perlu cahaya dari device. Nah, ini bisa mati, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita mau ini pilihan mau pakai day, nah day itu seperti ini, gitu kan? Day, kemudian untuk night itu kayak warnanya agak kuning. Kalau day tadi itu dia itu pakai yang cool light gitu kan, jadi agak biru. Kemudian kalau night itu warnanya kuning. Nah, ini kalau bed itu juga ini sebenarnya karena itu harusnya itu dia lebih kuning lagi. Tapi biasanya saya pakai customize. Soalnya saya suka warna-warna stone begini ya. Jadi saya campur antara ini, antara warna light sama warna yang warm. Jadi antaranya gini, jadi kayak warnanya itu kayak stone gitu. Itu untuk pengaturan pencahayaannya, jadi terserah kita gitu. Kemudian dari ujungnya ini kita lihat itu ada di sini, sebelah sini itu ada refresh setting. Kalau kita klik itunya, klik refresh settingnya, nah ini itu nanti muncul seperti ini. Jadi itu ada pilihan 3 kecepatan yang bisa kita pilih. Ada normal mode, kalau normal mode itu langsung nanti ada enable 256 ini. Nah ini, kemudian ada fast mode sama top speed mode. Kalau untuk baca-baca saja biasanya normal mode cukup. Kalau untuk browsing, untuk website-website yang agak-agak butuh yang cepat itu bisa dinaikkan jadi fast mode. Kalau untuk yang top speed itu biasanya tuh mungkin kalau mau browsing yang berat-berat, yang lebih berat, gambar-gambar gitu kan, atau kalau ada komik gitu kan, manhwa, nah itu bisa pakai top speed mode. Terserah saja, terserah kebutuhan kita. Gitu. Kemudian di sini itu setelah kecepatan ini, di sini ada WiFi. WiFi-nya ini nanti bisa kita setting. Tadi kan dari awal sudah kita setting dulu WiFi-nya. Nah, ini juga enaknya dia itu ada Bluetooth-nya. Nah, kalau ada Bluetooth ini berarti bisa kita konekkan ke aplikasi macam-macam ininya. Jadi kita bisa masukkan headset, bisa masukkan keyboard juga bisa gitu kan. Terus kirim file pakai Bluetooth juga bisa. Terus kemudian ini ada sound. Ini sound ini bisa kita atur. Ini kan suaranya itu apakah kita maunya seberapa kencang. Kemudian itu pilihan untuk sound itu ada 3. Ada sound untuk media, untuk panggilan, sama untuk alarm. Nah ini yang saya masih belum dapat, ini alarmnya di sebelah mana. Kemudian ini yang kalau itu mungkin apabila kita pasangin di sini ada WhatsApp-nya kita pasangin, atau mungkin panggilan dari sosmed yang lain kayak Telegram, Facebook gitu kan, untuk apabila kita mendapatkan panggilan mungkin bisa muncul di situ volume untuk panggilan. Kalau untuk media kan memang dia memang bisa memutarkan media gitu. Kemudian ini ada ini rotasi 180 derajat. Nah, ini saya juga masih bingung ini fungsinya apa, karena jujur ini menurut saya nggak berguna. Kita coba. Nah, cuma muternya jadi gini aja, 180 derajat gitu. Jadi begini. Nah, kalau mau ikut jadi begini. Kita balikin lagi. Nah, jadi cuma
180 derajat begini. Nah, sayangnya tuh kita tidak bisa ada pilihan landscape kayak biasanya kan kalau kita putar begini, kalau kita langsung otomatis landscape ya. Di sini tuh tidak ada dia untuk pilihan landscape-nya itu nggak ada gitu. Sayangnya itu begitu. Jadi kita tetap harus pegangnya begini. Kecuali untuk nanti untuk ada beberapa aplikasi itu bisa kayak membaca buku atau PDF gitu kan. Itu nanti bisa kita setting supaya 2 halaman. Itu nanti kalau 2 halaman waktu baca buku nanti munculnya seperti ini. Tapi kalau untuk yang kondisi seperti biasa begini di halaman depannya pilihannya kita nggak bisa mengubah menjadi landscape. Nah ini serunya ini juga ada bisa screen record. Uniknya pokoknya itu kayak persis sekali dengan Android kayak biasanya. Ini ada screen record, ada screenshot juga, kemudian ada pilihan lokasinya, kita bisa kita klik, kita nyalakan berarti ini ada GPS-nya gitu kan. Kemudian ini ada screencast, cuma kalau screencast ini saya belum coba itu seperti apa cara settingannya, nanti kita cari caranya. Kemudian ini ada airplane mode juga kalau pas kita lagi ada di pesawat. Nah itu kan kayak gitu kan, itu semua itu persis kayak di HP gitu kan, HP, tablet gitu kan, Android, pokoknya mirip-mirip lah seperti itu. Nah kemudian di ujung sebelah sini itu ada pensil sama gear. Nah ini kalau pensilnya kita klik, nah ini tuh kita bisa mengubah tampilan panel kita gitu. Misalnya apa sih yang kita butuhkan, misalnya ini 180, ini kita nggak butuh kan, nggak butuh toh, bisa pindah ke sini gitu. Kemudian apalagi yang kita nggak butuh, lokasi nggak butuh, kita pindah ke sini. Kemudian kalau mau pindah misalnya ini Google Share ini kita mau masukkan, nah, kita bisa tarik gini gitu. Jadi kita bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk yang setting ini, yang gear ini, itu untuk larinya nanti ke setting. Nah, munculnya itu seperti ini ya, setting device-nya. Di sini ada tulisannya P10 Pro. Kemudian ada sistem versionnya, ada Mi Book, ada konfigurasinya, ada serial numbernya dan lain-lain. Sayangnya dia nggak bisa di rename ya. Ini semuanya seperti ini. Tapi tidak ada pilihan untuk merename device-nya, tidak ada gitu. Nah kemudian ini wireless settingnya. Nah ini ada wifi-nya bisa dinyalakan, ini posisinya tadi wifi-nya mati, nah sekarang bisa nyalakan. Kemudian ini bluetooth-nya, ada airplane mode-nya, ini VPN saya masih, nah ini VPN saya ada 1 ini gitu. Jadi ada di sini semua wireless settingnya. Kemudian ini akun manajemen. Akun manajemen ini jadi kayak akun-akun yang kita masukkan. Kayak tadi itu kan karena ada Play Store, kita kan memasukkan akun kita ya, akun Google kita masukkan ke situ gitu. Bisa nanti bakal muncul di sini akunnya. Kemudian kayak saya pakai Microsoft yang 365 itu, jadi ada akun Microsoft saya juga di sini. Nah, kemudian di sini ada namanya user setting. Nah, di sini itu penampilannya itu kita ada pilihannya itu ada 2, yaitu ada standard display dan ada minimalis display. Standar display-nya itu seperti apa? Nanti pada waktu pertama kali menyalakan itu yang muncul itu adalah standar display. Cuma saya kurang suka, jadi saya pindah ke minimalis display. Standar display itu seperti apa? Nah, kita lihat ke itunya, ke beranda. Nah, ini jadi ada seperti ini. Ada 3. Ada notepad, ada read, ada apps. Ini waktu pertama kali menyala itu harusnya di sini itu ada itu store juga. Store, jadi toko buku bawaan. Cuma ini saya settingnya saya matikan di sini. Nah ini kan, nah ini hide store, nah ini on. Jadi waktu menggunakan standar display, jadi tokonya itu nggak muncul. Bisa juga dimatiin juga, notepadnya juga dimatiin bisa. Jadi nanti munculnya cuma 2 ini, read sama app
gitu. Kemudian di sini ada pilihan full refreshnya itu berapa menit. Ini otomatis di sini defaultnya itu ada 10 menit gitu, nggak saya rubah-rubah gitu. Jadi terserah aja pilihannya mau yang mana, mau standar display seperti yang ini tadi. Ini ada read, ada app gitu kan. Ini. Jadi kalau ini buku-buku itu buku-buku yang kita baca atau file-file yang kita baca itu muncul semua di sini bagian halaman depannya. Ada library gitu kan, di sini ada notes gini. Cuma karena saya nggak suka gitu kan, saya nggak suka itunya, saya nggak suka tampilan seperti ini, makanya saya pakai yang ini, yang minimalistis aja ini. Oke. Gini. Jadi terserah mau dipilih yang mana. Nah, ini ada power management. Nah, ini bisa untuk menghemat baterai ya, kita itu bisa kita sesuaikan saja. Kayak misalnya ini punya saya itu saya setting bakal sleep setelah 2 menit kalau nggak dipakai. Kemudian dia bakal mati bila 2 jam nggak dipakai. Kemudian ini wifi-nya juga saya bikin 1 jam nggak dipakai itu wifi-nya dimatikan. Kemudian ini juga bluetooth-nya itu juga kalau seandainya aktif maka nggak dipakai 1 jam bakal mati gitu. Kemudian ini ada ini posisinya battery saver-nya saya nyalakan gitu. Jadi bisa nggak dibikin begini juga bisa, nggak ada sleep-nya, nggak otomatis mati, wifi-nya juga nggak harus mati, bluetooth-nya nggak harus mati, tapi ya begitu. Jadi baterainya agak-agak boros nanti. Walaupun namanya e-reader otomatis settingannya dia itu lebih hemat baterai daripada HP ya, HP atau tablet dia lebih hemat, cuma tergantung settingan juga penggunaan kita gitu kan. Kalau saya dengan settingan seperti yang tadi itu, dengan 1 hari sekitar beberapa jam saya aktif membaca gitu kan, pakai browser, pakai pakai baca buku gitu kan, itu bisa antara 3-4 hari. Kalau mungkin cuma dipakai 1 hari 1 jam mungkin bisa sampai seminggu lah baterainya gitu. Kemudian di sini ada wallpaper setting. Nah, ini serunya ini. Jadi ada wallpapernya kita bisa atur gitu kan. Kayak ini tadi, kayak ini standby wallpaper waktu otomatis yang pertama itu. Waktu pertama itu ini. Sebelum saya ganti itu ada pilihannya seperti ini. Nah, ini pilihannya. Nah, ini saya masukkan sendiri gambarnya, jadi yang muncul yang di pilihan itu yang muncul. Standarnya ini, standarnya itu gambar yang pertama ini. Tapi sudah saya ganti, jadi pada waktu sleep itu yang muncul ini gitu. Kita bisa masukkan ke foldernya. Jadi kalau ada gambar yang kita pinginkan, tinggal di copy ke folder untuk wallpaper ini, kita pilih di sini, kemudian kita masukkan settingannya di sini, itu nanti bakal otomatis berubah menjadi gambar yang kita masukkan. Ini ada wallpaper jam kalau mau gitu kan. Seperti ini ada pilihannya gitu kan. Semua ada pilihannya, terserah kita yang mau yang mana. Kemudian ini juga ada shutdown wallpapernya juga ada gitu kan. Defaultnya gambarnya seperti ini. Nah, bisa juga kita pilih yang lain. Nah, ini. Cuma saya lebih suka defaultnya soalnya biar tahu kalau itu memang posisi mati ya. Jadi bisa kita pilih-pilih sendiri. Kemudian di sini ada device settingnya. Nah, ini ada bahasa, ada keyboard, ada stylus adjustment gitu kan. Kemudian ini juga ada jam, pengaturan jam, sama kayaknya dengan di HP ya. Kemudian ada lock screen. Nah, ini lock screennya saya nggak pakai. Kemudian ada bisa password. Nah, ini berapa menit supaya passwordnya itu aktif dan layarnya terkunci. Saya nggak pakai di password, jadi langsung saja saya masuk. Kemudian ini juga ada font adjustment. Nah, ini saya pakai default saja. Jadi ini kita juga bisa mengganti hurufnya dengan huruf yang kita mau. Jadi file huruf itu nanti bisa kita
impor ke sini ke device-nya, ada foldernya untuk fontnya ini. Nanti nih, jadi bisa di copy ke folder font. Nanti kemudian bisa dipilih. Setelah dipilih baru hurufnya bakal berubah seperti yang kita mau. Gitu. Kalau saya cukup yang default aja sudah cukup ya. Nah, kemudian ini ada sistem updates. Ini sistem update apabila untuk mengecek apakah kita itu ada sistem yang terbaru. Karena ini kan baru sudah saya update, jadi sudah nggak ada lagi yang perlu diupdate. Nah, kita klik lagi home. Nah, kembali ke home seperti ini. Nah, salah satu yang tadi itu yang lupa belum masuk ini, yang ini yang ujung kanan ini sama dengan yang di HP. Nah, jadi kalau kita klik ini, nah langsung muncul tadi nih. Muncul semua aplikasi yang sedang aktif, gitu kan. Nah, semua yang aktif supaya kita tutup semua sama seperti HP. Nah, diklik begini udah langsung bersih, gitu, tertutup semua. Nah, di sini juga ada browser bawaannya ya. Kita juga sudah ada browser bawaan, jadi bisa dipakai. Kemudian ada galeri, ada kalkulator, ada musik, ada sound recorder, ada Google Play Store yang otomatis sudah terinstall gitu kan. Nah, ini notepadnya ini lumayan. Ada beberapa template gitu kan. Misalkan saya pilih yang ini, yang kosong saja. Nah, ini bisa untuk menyalakan pensilnya seperti biasa pakai klik aja yang bawah, kemudian kita buat nulis gitu. Harap maklum tulisan saya memang agak-agak berantakan. Nah, begini lumayan. Menurut saya nggak terlalu mengganggu ya, kalau pas saya taruh tangan di sini tidak mengganggu, jadi palm rejectionnya kayaknya berfungsi. Cara menghapusnya juga sama, klik yang di bawah ini, tinggal kita ini hilang, atau mungkin juga tinggal coret aja. Nah, dia bakal hilang. Cuma nggak itu, ada yang nggak bersih ya, jadi mending pakai begini, yang diklik lingkarin langsung hilang. Enak kok, lumayan ininya, pennya untuk menulis cukup responsif. Yang suka menggambar juga mungkin bisa untuk menggambar ya. Di sini ada pilihannya, di sini itu ada pilihan penanya, ya kan? Penanya ada macam-macam di sini. Kemudian juga ada warnanya, juga ada macam-macam. Nah, ini memang hitam putih ya, tapi di sini bagusnya dia itu ada pilihan warna. Jadi kalau file kita buat di sini, terus kemudian kita share, kita kirim ke device lain, kayak kita kirim ke laptop, ke HP, itu nanti waktu kita buka di device yang lain itu bakal muncul warnanya gitu. Jadi anggap saja kita kayak belajar untuk grayscale gitu kan. Nah, ini ada penghapusnya juga ada. Gitu. Kita keluar itu otomatis bakal menyimpan dia gitu. Nah, kemudian ini browsernya lumayan, ada galeri, ada kalkulator, ada musik juga, ada sound recorder. Beneran nggak sih berfungsi nih sound recordernya? Kita coba ya. Kita pencet ini, tes 1 2 3, bisa nyala nggak ya? Kita coba. Tes 1 2 3, bisa nyala nggak ya? Bisa di save ataupun di discard gitu. Lumayan ini. Jadi kalau memang pas kita lagi pakai ini gitu kan, males kasih keluar HP lagi, jadi bisa merekam pakai alat ini.
Nah, kemudian ini ada Google Play Store, semua bisa masukkan, ada cloud, ada file manager gitu kan. Ada file, dia juga ada kamusnya juga yang sudah terinstall gitu. Kemudian ini karena ada App Store, ini App Store-nya itu juga bawaan, cuma karena kita nggak pakai ya, kan sudah ada Google Store, ngapain juga ada App Store lagi gitu kan. Soalnya di Google Play Store ini lebih lengkap. Jadi karena ada Google Play Store, semua bisa kita install suka kita, apa aja. Pokoknya selama dia masih mumpuni, masih bisa dipakai untuk device dengan RAM 3 GB dan storage-nya 64 GB tadi, kalau memang aplikasinya itu masih mau, pasti bakal bisa diinstal di sini gitu. Di sini itu saya sudah install apa aja ya. Di sini ada OneNote, kemudian ada Google Playbook juga saya sudah install. Kemudian ada browser ini. Favorit saya ini browser ini soalnya biar nggak pakai iklan. Kemudian ada ini Mangga Plus ini, saya juga karena saya suka baca ya. Kemudian ada Gramedia Digital, ada My Quran juga, ini lumayan. Kemudian ada Microsoft Task, Google Calendar ini kan, Microsoft 365, Thunder VPN sama Red Era. Kemudian ada Google Drive gitu. Cuma lucunya yang ini untuk cloud-nya ini, nah ini kan ada Cloud Drive. Nah, itu tuh saya bisa memasukkan OneNote, ini cloud OneNote ini. Nah, sedangkan ini kan pilihannya ada beberapa, ada Google Drive, Baidu.net, Dropbox, OneDrive, dan Aliyun Drive. Nah, waktu saya memasukkan Google Drive ini, dia dianggap aplikasi berbahaya dengan akun Google di sini, soalnya mau mengakses data Google kita, jadi malah nggak mau. Makanya tadi saya download sendiri gitu kan, saya install sendiri secara terpisah, nggak ditaruh di sini, yaitu Google Drive-nya. Makanya ini tadi Google Drive-nya ada di luar ini, nggak jadi satu di sana. Gitu. Nah, di sini juga ada pilihan ininya, berapa jumlah aplikasi yang kita mau, ya, di sini pilihannya ini kan, ini 3x4 seperti ini. Nah, kalau 3x4 itu seperti ini. Kemudian 4x5 itu lebih kecil lagi begini gitu kan. Kemudian ada 3x3, yang ini tadi yang 2x4. Coba kita pakai yang 4x5 kalau mau yang lebih kecil ya, 4x5. Jadi langsung cuma 2 halaman saja. Nah, kemudian ini ada aplikasi, ini manajemen aplikasinya. Nah, ini jadi bisa dicek mana aja yang mau disembunyikan, mana yang jadi punya akses di activity background gitu kan, gitu. Oke, lumayan lengkap sih pokoknya ini untuk sebuah e-reader ya, benar-benar upgrade dari Kobo saya yang cuma 6 inch menjadi 10 inch. Kemudian juga ini semua aplikasi untuk membaca konten digital semua itu ada di sini. Jadi menurut saya e-reader ini benar-benar worth it lah dengan harganya gitu. Semoga aja awet. Nanti saya akan bikin video berikutnya untuk kita coba satu-satu aplikasinya itu seperti apa sih cara pakainya, enak nggak sih cara pakainya gitu kan. Itu saja dari saya untuk perkenalan MiBook Pro 10. MiBook P10 Pro